Assalamualaikum, salam literasi. Bertemu kembali di Putu Buku. Kesempatan ini saya membahas buku kecil, imut tapi menarik. Buku segmen milenial dari dan Gen Z. Kenali dulu, baru jualan. Karya Bang Adi Samsuito Siregar. Buku yang menarik dari segi kemasan maupun cara menyusun bab per babnya. Karena ini termasuk buku yang bisa cepat saya konsumsi gitu karena susunannya menarik. Nah, ini buat cerita sama teman-teman ya. Jadi ada beberapa buku itu yang ketika susunannya kurang pas gitu ya, kita pembaca itu akan kelelahan di membacanya sampai titik akhir gitu. Polanya itu. Nah, buku ini termasuk yang menurut saya cukup nyaman dikonsumsi. Buku tentang segmen milenial dan generasi Z, Gen Z. Ini buku dengan judul yang sudah sangat menggoda gitu ya, menggoda untuk para pembaca. Terlebih di subjudulnya kenali dulu baru jualan. Jadi ini kalau orang yang mau jualan di era sekarang, kenali dulu apakah segmen milenial dan Gen Z itu. Dalam buku ini Bang Adi menyampaikan banyak data, ya, data-data yang cukup lengkap ya, sehingga nanti di sini tentu ini karena seperti biasa Putu Buku bukan sebuah media membedah buku secara keren gitu ya, layaknya para akademisi. Saya hanya sekedar sharing saja isi buku ini apa dan apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan setelah membaca buku ini. Mungkin begitu ya. Nanti kalau teman-teman tertarik ya miliki buku ini gitu. Ini sudah sangat detail ya. Jadi buku ini menawarkan kalau dibilang nutrisi ya, ini nutrisi literasi, ini hidangan yang lengkap. Jadi dari awal kata pengantarnya, Bang Adi ini sudah menyampaikan paparan data yang cukup kuat gitu ya. Dia ngambilnya di data BPS tahun 2020, sehingga cukup aktual gitu ya. 2020 bagaimana konstruksi demografi kita ya. Secara kependudukan kita itu Indonesia itu bagiannya berapa dari masing-masing generasi itu. Nah, pembagian generasinya pun itu cukup detail di awal. Makanya saya bilang tadi ini buku ini cukup runut menjelaskannya ya. Di bab awal itu cerita tentang teori perbedaan generasi. Itu disampaikan ada beberapa pandangan tentang itu dan tentu pro dan kontranya ya. Jadi Bang Adi menuliskan yang cukup kuat gitu. Walaupun nanti di tengah-tengahnya nanti akan ada penjelasan cukup detailnya. Misalnya kayak generasi yang masih tersisa di sekarang ini kan ada generasi yang dari 1901 sampai 1924 ya. Wah, sekarang itu udah sepuh-sepuh sekali udah tua nih. Itu the greatest generation. Itu tinggal dikit mungkin ya. Kemudian masih zaman perang gitu ya. Kemudian silent generation itu di 1925 sampai 1942. Dengan tipikal yang era-era akhir-akhir perang ya, perang dunia ya. Kemudian 1943 sampai dengan 1960 ini baby boomer. 1960. Baby boomer mungkin orang-orang tua kita ya. Kalau orang tua saya masuk silent generation kayaknya. Orang-orang tua kita lah ini baby boomer ya. Jadi ini saat setelah perang, terus kemudian justru meningkat ya. Jadi perekonomian meningkat ya, jadi pertumbuhan meningkat karena mengejar ketertinggalan, termasuk jumlah penduduk. Kemudian di generasi X ini 1961, 1981. Ini kayaknya gue nih, saya masuk di sini ya, generasi X. Dan ini seringkali disebut generasi sandwich gitu ya, karena dia kecepit antara baby boomer ke milenial gitu. Sehingga ya banyak transisinya lah, generasi ini banyak transisi peralihan gitu ya. Kemudian di generasi milenial 1981 sampai 2004. Cukup panjang ya ini kalau ngelihat
Rentangnya kan berarti sekitar 23 tahun generasi ini, generasi milenial. Tapi nanti di bab berikutnya ada penjelasan tentang istilah milenial tua dan milenial muda gitu. Jadi ada milenial tua itu 1981 sampai 96. Nanti milenial. Karena ternyata ada perbedaan dalam karakter di generasi milenial ini masing-masing ya, dibagi dua lagi. Nah, kemudian Gen Z. Gen Z itu adalah generasi di 2005 sampai 2015. Ya. Seru sekali di sini disampaikan detailnya, dan ya sekali lagi nih tadi dia berlapis ya. Di bab ini menceritakan tentang jenis-jenisnya secara teori disampaikan. Nanti perlahan-lahan akan dikuliti oleh Bang Adi itu. Bagaimana mendekati segmen milenial dengan pendekatan demografi. Di sini pakai data terus ya. Bahkan sampai dengan pulau. Pulau Jawa itu berapa persen penduduknya sampai pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau besar di Indonesia. Ini terus terang, saya bukan praktisi bisnis ya, atau bukan praktisi politik gitu ya. Namun di dua sisi itu kalau saya ini kepada teman-teman para pembaca yang memang bergerak di bidang praktisi bisnis, misalnya ada usaha, saya pikir beberapa penjelasan di buku ini sangat support gitu ya. Contoh misalnya berapa penduduk. Nanti di Jawa sendiri nanti dibedah lagi ada berapa bab di Indonesia secara wilayah tadi disampaikan prosentasenya. Kemudian sampai dengan rasio usia tua, rasio usia produktifnya gitu. Itu saya nggak bisa baca satu persatu ya. Namun ini teman-teman kalau yang ingin serius ya dalam misalnya punya produk-produk yang cocok untuk para milenial atau sedang memilih segmen mana yang mau diambil, ini buku ini saya pikir cukup membantu. Jadi proyeksinya kemana nih sampai dengan kan nanti ledakan bonus demografi itu kan kata para ahli ya dari 2020 sampai 2035 atau bahkan 2045 ya pas 100 tahun usia bangsa Indonesia 2035 atau nanti puncaknya 2030 itu udah mulai meledak lonjakan bonus demografi kita yang artinya adalah usia produktif kita akan jauh lebih banyak gitu. Nah di sini ada beberapa data yang cukup rigid gitu terkait dengan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020 BPS nih data BPS. Di sini diceritakan runutannya itu dari generasi pre-boomer, ini maksudnya generasi yang tadi saya sampaikan di awal ya, yang sebelum perang, terus generasi baby boomer, terus generasi X ya, generasi milenial, terus generasi Z dan post Gen Z. Ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau di sini ada Gen Z sama milenial, Gen Z dan post Gen Z ini berbeda cara membaginya. Dan ini diikuti dengan jumlah populasinya dalam bentuk jumlah dan prosentasenya. Ini nanti teman-teman kalau memiliki buku ini silahkan membuat analisa lanjutan gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh, makanya saya sampaikan ada beberapa pandangan ya terkait membagi tadi ya, membagi generasinya tadi. Generasi X sampai dengan milenial, Gen Z dan post Gen Z. Ada yang milenial dibagi dua, milenial tua, milenial muda gitu. Ada yang milenial muda ini ditarik menjadi generasi Z gitu. Tapi silakan nanti kita akan lihat ciri-cirinya. Nah ini serunya nih. Diingatkan dalam bahasa selanjutnya tentang bagaimana membaca milenial tua dan milenial muda. Jadi ada perbedaan di situ ya. Ada beberapa buku yang dibawa oleh Bang Adi ini, termasuk bukunya Jess Singal. Ini dia yang pertama kali mengenalkan milenial tua. Katanya don't call me a millennial, I'm an old millennial. Jadi dia merasa dia berbeda dengan generasi milenial. Ya, ini bisa dilihat dari kalau di Indonesia lah ya, kita ngelihat ciri-cirinya yang mana nih, misalnya masih nonton Unyil nggak, masih Dunia Dalam Berita, atau pengguna apa, pengguna Yahoo Messenger, nah itu masih kelihatan tuh generasinya, atau Friendster, atau masih Facebook,
atau sudah mulai Instagram ya Gen Z. Nah ini sebenarnya menjadi platform media sosial ini. Di sini disinggung juga oleh Bang Adi. Ini termasuk bagian dari pilihan kita saat kita menawarkan produk kita gitu. Karena di beberapa generasi itu memang masih canggung menggunakan Instagram gitu. Sebaliknya ada generasi yang kini justru canggung menggunakan Facebook misalnya. Itu kan jadi segmented ya. Jadi ada terlihat segmennya. Ini menjadi pilihan platform media sosial apa yang kita pilih saat kita memiliki produk tertentu. Nah, disinilah ada juga bab yang menarik. Ini bab yang paling menggelitik. Bahkan ketika saya membuka buku ini pertama, saya langsung tertarik dengan judulnya. Judulnya gini, judul babnya nih. Lebih baik mati listrik ketimbang tidak punya paket data. Saya pikir ini menarik. Ini era sekarang banget gitu ya. Bahkan baru-baru mati listrik. Bahkan pulsa pun menjadi diabaikan. Yang penting paket data. Karena mungkin kalau istilah plesetannya René Descartes itu dulu, René Descartes itu kan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jangan-jangan anak sekarang itu connecto ergo sum. Terkoneksi maka saya ada. Ya nggak boleh putus koneksi. Berikut juga generasinya narsis. Anak sekarang ini kan banyak kan narsis. Mulai ya platform media sosialnya penuh ya hiruk pikuknya. Separuh kehidupan mereka itu ada di media sosial. Nah ini benar, saya sekali lagi nih yang saya berikan garis spotlightnya ya. Saya itu kalau di buku ini tadi itu, buku ini menyusun dengan nyaman gitu, sehingga kita itu terus pingin penasaran gitu. Di bab yang berikutnya ini justru cerita tentang bagaimana perilaku politik milenial. Ini makanya tadi saya bilang buku ini cocok untuk selain perilaku bisnis, pelaku politik. Karena ini dibahas juga tentang bagaimanakah perilaku politik milenial. Ya, tentu dilihat dari sudut pandang banyak negara ya, termasuk di negara kita juga gitu. Bagaimana misalnya anggota dewan yang muda itu berapa sih yang masuk gitu. Lalu pemilihnya siapa gitu. Saya pikir ini menarik karena Bang Adi sendiri juga kayaknya cukup melintang di dunia, walaupun tidak bermain politik praktis kan Bang Adi ini cukup aktif pernah menjadi tenaga ahli anggota dewan, sehingga cukup paham dengan perilaku politik yang ada di era sekarang ini. Ini dibahas betul cukup seru ya, cukup rigid. Ini makanya silakan nih teman-teman yang lagi mau nyalon mungkin mau jadi anggota dewan mungkin, atau mungkin bukan menjadi kontestan tapi mungkin jadi pelaku di struktur organisasi, struktur partai misalnya. Ini juga tetap perlu membaca ini. Bagaimana membaca berapa sih swing voter kita. Walaupun tidak panjang, tidak dijelaskan dengan panjang lebar, tapi justru hanya dalam satu subjudul tapi detail. Ini menariknya Bang Adi. Bang Adi ini memang seorang yang pemahaman saya memang seorang yang sangat memahami cara mengolah data dengan baik. Berikutnya adalah tentang, ini buat perilaku, buat para praktisi bisnis. Maka ada ini satu bab khusus tentang perilaku belanja generasi milenial. Gimana sih cara belanjanya? Ya, kita kayaknya udah ngerasain lah ya bagaimana tiba-tiba semua bisa belanja melalui handphone ya. Lalu cara dia mengklik itu, dia akan memahami produknya dengan cara apa gitu. Kemudian memutuskan memilih produk itu dengan pertimbangan apa gitu. Sehingga kalau kita tahu petanya, maka kita bisa memikat hati milenial. Karena prosentasinya cukup besar ya, milenial ini bisa nyampe berapa tadi? 25 Gen Z, 23 itu hampir 50-an, berarti ya nggak sampai 50 sih, nggak sampai 50% dari usia produktif di negara kita, tapi cukup besar lah Gen Z sama generasi milenial. Ada di sini semua ya, kelihatan. Lalu karakter konsumennya itu seperti apa ya, sehingga kita bisa masuk lewat mana.
Ada satu bab khusus tentang Gen Z, generasi Z-nya ya, dan perilaku konsumen Gen Z. Detail sekali, bahkan kalau bisa dibilang itu informasi itu datang bisa dari mana saja. Produksi distribusi informasi bukan lagi otoritas tertentu gitu, eksklusif ya. Ini menjadi kayak apa ya, demokratisasi pipa gitu ya. Jadi pipa-pipa informasi ini demikian lancar bergerak di semuanya, sehingga bagaimanapun juga nih buat pelaku, buat para bisnismen maupun para politisi, informasi menjadi sangat penting ya, untuk menjadi variabel dalam menentukan pengambilan keputusan kita. Terima kasih Bang Adi ya, luar biasa Bang Adi ini telah memberikan kontribusi yang indah dalam nutrisi literasi kita. Monggo teman-teman yang tertarik, ini ada segmen milenial dan Gen Z. Kenali dulu baru jualan, karya Bang Adi Samsuito Siregar. Yang tertarik bisa silahkan mengunjungi, kalau saya biasa intens berinteraksi di Instagram @paslibrary.id. Pas itu Bung Adi Siregar. Mungkin itu ya teman-teman, silakan menikmati. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.